Shalom teman-teman di Cell Group PDKK Epifani. Selamat datang di workshop Cell Group kali ini. Nama saya Reza Saya Puspa. dan kami dari Cell JP. Nah, workshop Cell Group ini ditujukan supaya kita bisa mengerti tentang kegiatan Cell Group secara praktis ya. Workshop sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara sharing iman, gimana cara menyiapkan sharing firman. Dan pada kesempatan kali ini kita mau mendalami lebih lagi uh, topik apa itu cell group. Jadi ini garis besar topik pembahasan workshop kita hari ini. Pertama-tama kita akan membahas 3 identitas utama gereja. Lalu kita bahas apa itu cell group. Kita akan melihat apa sih tanda-tanda cell group yang bertumbuh dan sehat. Dan juga apa sih tanda cell group yang mungkin kurang sehat. Dan kita akhiri ya dengan group discussion di cell masing-masing. Nah, mungkin saat melihat topik ini teman-teman mulai bertanya, buat apa sih bahas apa itu cell group? Kan kita udah jalanin ya, mungkin ada teman-teman yang sudah puluhan tahun ya menjalani cell group. Menurut kami ada dua alasan kenapa penting untuk kita pelajari lagi. Yang pertama, nggak semua PD itu punya kegiatan cell group loh. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang baru pertama kali mengalami kegiatan cell group itu seperti apa. Nah, yang kedua, ada unsur-unsur penting dalam kegiatan cell group ini yang kita nggak bisa temukan di kegiatan rohani yang lain dalam gereja. Nah, menurut pengalaman kami, terkadang kita yang berpartisipasi atau menjalankan sel itu terkadang mulai lupa akan unsur-unsur penting ini. Dan sayangnya kalau kita lupa, terkadang itu menyebabkan sel itu menjadi kurang bertumbuh atau bahkan mulai mundur. Nah, Puspa dan saya bergabung di PD Epifani dan Cell Group ini 15 tahun yang lalu. Sejak ikut Epifani ya, 15 Yes. tahun yang lalu. Dan waktu kami bergabung itu Epifani cuma ada satu Cell Group. Dan puji Tuhan, syukur Roh Kudus sudah membimbing komunitas kita sehingga dari satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat. Sekarang kita punya 8 Cell Group. Ini tandanya Cell Group Epifani sudah bertumbuh. Dan semoga dengan workshop hari ini kita semua bisa lebih belajar lagi gimana cara kita terus mendukung pertumbuhan cell group di Epifani. Aku serahin Puspa untuk bahas 3 identitas utama gereja. Oke. 3 identitas utama gereja. Dalam teologi Kristen, gereja memiliki 3 identitasnya yang utama. Yang pertama adalah sebagai umat Allah. Di 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus berkata bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipilih dan kita beroleh belas kasih Allah dan kita dikuduskan. Kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk melakukan perintahnya, dan dengan harapan bahwa hidup kita itu akan menjadi saksi dan bukti nyata tentang kasih Allah, tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan saat kita men-sharingkan, kita jadi saksi, perbuatan besar Allah boleh tersebar, orang lain boleh mengenal dan boleh tahu tentang siapa itu Allah kita. Identitas gereja yang kedua adalah sebagai tubuh Kristus. Sama seperti kita memiliki anggota tubuh yang bermacam-macam, kita punya mata, punya telinga, tangan, kaki, bahkan kita punya organ-organ tubuh yang tidak kelihatan, tetapi semuanya itu memegang peranan yang sama pentingnya. Demikianlah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah satu dan setiap daripada kita adalah anggota-anggotanya. Dengan perbedaan karakter, kita berbeda kemampuan, kita juga punya interest dan kelebihan yang berbeda-beda ya. Dan kita punya peran masing-masing. Kita seperti anggota tubuh, kita punya fungsi sendiri-sendiri, berbeda-beda. Dan semuanya itu penting untuk tubuh. Untuk melakukan sesuatu, tubuh membutuhkan anggota-anggota tubuhnya untuk bekerja sama. Seperti itu pula tubuh Kristus. Kita sebagai anggotanya, kita butuh
menyadari bahwa kita tuh harus bekerja sama untuk melakukan semuanya itu kita nggak bisa sendiri. Kita harus saling melayani, harus saling menopang, harus ada persatuan agar apa yang ingin tubuh lakukan boleh terlaksana. Jadi peran kita setiap daripada individu itu nggak bisa digantikan seperti begitu aja. Dan kita harus ingat Kristus menjadi kepala kita dan kita dipersatukan oleh Kristus yang satu dan membangun tubuh Kristus. Identitas gereja yang ketiga adalah bait Roh Kudus. Tentunya anggota tubuh menjadi tubuh yang mati kalau tidak ada roh di dalamnya yang memberi kehidupan. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diam, tinggal dalam kita. Karena itu kita diajak untuk terus menjaga kekudusan kita dan membiarkan Roh Kudus secara aktif memimpin hidup kita. Karena dengan adanya Roh Kudus, kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang di luar kemampuan manusia. Gereja dipanggil untuk terus menjaga kekudusannya. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas apa itu sel. Dalam artian biologis, sel itu adalah unit struktural yang terkecil dari sebuah makhluk hidup yang mampu berfungsi secara independen. Seperti itu pula, sel grup dalam suatu komunitas Kristiani, kita adalah bagian yang kecil dari tubuh Kristus dari gereja Katolik, ya. Tetapi sel yang kecil ini, sekalipun kecil, dia hidup dan dia mengalami pertumbuhan semakin besar. Dalam sel grup, pertumbuhan iman kita juga makin bertambah. Dan setelah beberapa lama, sel biologis pun harus bermultiplikasi. Sel kita pun juga harus mengalami proses multiplikasi itu. Teman-teman, sel grup yang kita jalani adalah cara praktis kita untuk meniru bagaimana jemaat awal hidup, ya. Bagaimana jemaat awal itu bertemu secara rutin, secara teratur, mereka bersekutu, mereka memecahkan roti bersama, berdoa bersama. Seperti itulah kita, sel grup, kita mau meniru secara praktis, ya. Kita datang secara rutin, bertemu secara rutin, kita berdoa bersama, kita saling menopang, dan lewat sharing-sharing iman kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, kita membagikan Injil, membagikan kabar gembira, membagikan kasih Allah kepada teman-teman yang mungkin belum begitu mengalaminya. Yes. Sebagai bagian gereja Katolik, kalau kita lihat kata Katolik itu artinya adalah umum, universal, whole. Tapi juga artinya all inclusive dan all embracing, ya. Jadi gereja Katolik adalah gereja yang terbuka kepada setiap orang. Nah, itulah pesan yang dibawa Kristus. Kalau keselamatan itu bukan hanya untuk sekelompok orang, untuk bangsa Yahudi, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, sebelum kita maju ke topik selanjutnya, boleh nggak aku minta tolong bacain kisah 2, itu yang dimana diceritakan cara hidup jemaat awal buat ilustrasi. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, dari perikop tadi kita bisa melihat unsur-unsur sel yang sehat. Selanjutnya saya mau bahas 4 tanda sel grup yang sehat. Tanda pertama adalah adanya relasi yang baik. Ya, this is very obvious, di mana ada suatu persekutuan yang hidup, hubungan antara anggota itu terjalin dengan baik. Nah, ini biasanya kita bisa lihat kalau anggota itu punya komunikasi yang baik satu sama lain. Ya. Juga ada keterbukaan dalam bukan hanya dalam bersosialisasi, tapi ada keterbukaan dan trust dalam sharing iman ya. Kita bisa lihat kita membuka diri untuk men-sharingkan pengalaman hidup kita pribadi, pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Dan kita nggak hold back. Juga ada suatu support dan kebersamaan. Nah, biasanya tanda relasi yang baik itu kan artinya sel menjadi tempat yang nyaman, menjadi keluarga kedua bagi kita. Dan ini bisa kita lihat dari biasanya attendance cell group itu baik karena orang mau datang ya, karena mengalami suatu pengalaman yang positif. Tanda yang kedua adalah sel itu bertumbuh. Nah, bertumbuh di sini bukan maksudnya bertambah tinggi atau bertambah lebar atau bertambah apalah ya. Tetapi maksudnya adalah adanya pertumbuhan rohani. Ini biasanya kita bisa lihat di mana anggota sel yang datang ya, hidup iman dan hidup rohaninya itu bertumbuh. Mungkin ia menjadi punya hidup doa yang baik, ya. Dia semakin cinta firman, semakin rajin baca kitab suci, semakin mengenal dan mengerti firman ya, bukan cuma menghafal. Juga ada kerinduan untuk melayani, di mana orang boleh merasakan kasih Tuhan, yang akan mau memberi kembali pada Tuhan. Dan juga mungkin anggota sel yang dulunya hidupnya tuh hanya berfokus sama kerja, sama keluarga, sama kehidupannya sendiri ya, itu mulai punya komitmen hidup rohani dan melayani. Mungkin yang dulunya juga ke gereja itu nggak setiap minggu bolong-bolong, nggak doa atau baca kitab suci rutin, dia mulai menumbuhkan suatu komitmen hidup rohani ini, dan komitmen ini adalah komitmen pribadi ya, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh ketua atau wakil korsel. Inilah tanda pertumbuhan iman. Tanda yang ketiga adalah sel itu ada sense of belonging. Nah, ini bisa kita lihat di kisah 2 tadi ya. Para rasul itu hadir dan mereka contribute. Nah, tanda ada sense of belonging yang baik adalah di mana kita bisa lihat anggota sel itu punya partisipasi aktif dalam sel. Jadi dalam sharing mau sharing, kalau dikasih tugas mau bertugas ya, dan juga ada partisipasi dalam persekutuan doa. Kalau ada tugas dalam PD atau tugas dalam komunitas Indonesia, ada suatu partisipasi. Dan juga di mana seorang tuh merasa memiliki kelompoknya, ia akan mau berkorban dan memberi. Kita bisa lihat di mana anggota sel mau berbagi ya, berbagi makanan, berbagi tips, berbagi pengetahuan, dan berbagi macam-macam lah. Dan saat berbagi juga ada pelayanan satu sama lain, di mana kalau ada anggota sel yang mungkin mengalami kesusahan, ada anggota sel yang lain yang mau mendukung ya, untuk membantu materi, membantu support, membantu doa, dan di situ kita saling melayani. Nah, selain saling support ini, biasanya kalau ada sense of belonging, anggota sel juga berani untuk menegur satu sama lain.
Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ada suatu kejadian di mana Santo Paulus itu menegur Santo Petrus karena perbuatan Santo Petrus itu mungkin nggak sesuai ya menurut Santo Paulus. Nah, ia menegur Santo Petrus bukan untuk menjatuhkan loh, bukan untuk bersaing siapa pewarta yang lebih hebat, tapi saya rasa karena Santo Paulus mengasihi Santo Petrus dan mau mengingatkannya kalau perbuatan itu nggak benar. Nah, begitu juga dalam sel. Kalau kita care about each other, tentunya kita harus care akan hidup rohani teman-teman sel. Jadi kalau ada yang berdosa, melakukan kesalahan, kita harus berani saling menegur dalam kasih. Dengan tujuan supaya kita sama-sama hidup dan bertumbuh dalam kekudusan. Dan the last sign kalau sel itu ada sense of belonging adalah ada inklusivitas. Artinya dalam sel tuh nggak ada kelompok kecil-kecil ya. Jadi yang kelompok anggota ini cuma mau gaul sama yang ini ya. Tapi identitas sebagai satu sel itu inklusif. Kita saling merangkul satu sama lain dan jadi satu. Tanda terakhir sel yang sehat adalah adanya multiplikasi, seperti Puspa bilang. Nah, saya mau ambil contoh manusia aja ya. Kita semua berawal dari sel telur ibu. Ditambah sel dari ayah, dan saat sel itu bertemu kan dari satu akan semakin besar, dan saat janin sel bayi itu mulai bertumbuh, dia akan membelah ya kan, membelah, bermultiplikasi, akhirnya menjadi manusia seperti kita sekarang ini. Nah, seperti sel manusia, sel yang sehat itu akan berkembang dan bermultiplikasi, ya nggak akan stagnan. Ya. Dan bermultiplikasi ini bukan pecah ya. Kalau pecah itu kan hancur, retak gitu. Tapi ini bermultiplikasi bertambah karena adanya evangelisasi. Kita semua dipanggil untuk membawa Kristus kepada semua orang. Kalau ada evangelisasi, tubuh Kristus akan terbangun, dan seperti di Kisah 2, akan jumlah jemaat itu bertambah supaya lebih banyak orang mengalami kasih Tuhan. Nah, sel itu bisa sehat dan bertumbuh, dan kami bersyukur sel di Epifani terus bertumbuh dan sehat. Tetapi penting juga untuk kita waspada kalau sel itu juga bisa kurang sehat loh, dan bisa kurang bertumbuh. Dan menurut pengalaman kami, ada beberapa tanda-tanda sel itu mungkin kurang sehat atau kurang bertumbuh. Jadi, mari kita pelajari sama-sama supaya kita bisa tahu warning sign ya, dan kita bisa menghindari masalah ini yang muncul dalam sel kita. Tanda yang pertama adalah kurangnya evangelisasi. Nah, ini kita bisa lihat saat jumlah anggota sel itu nggak bertambah, tapi mungkin berkurang, ya kan? Dan atau stagnan, jumlah anggotanya sama terus bertahun-tahun. Tentunya kita nggak berharap evangelisasi itu untuk membawa sebanyak mungkin orang secepat mungkin, ya itu bukan tujuannya. Tetapi di mana ada evangelisasi, tentunya anggota sel akan terus bertambah meskipun secara perlahan. Nah, kurang evangelisasi ini mungkin disebabkan karena anggota sel tuh kurang menyadari tugas panggilan dan peran kita sebagai orang Katolik. Seperti Puspa sudah bahas tadi, setiap orang Katolik itu dipanggil untuk melakukan evangelisasi, yaitu untuk membawa kabar gembira Kristus kepada semua orang, ya, dan membawa mereka mengalami kasih Kristus. Tanda yang kedua adalah menjadi eksklusif. Di sini biasanya kita lihat sel itu menjadi tertutup, nggak mau mengundang anggota baru, atau mungkin mau mengundang tapi memilih-milih ya siapa yang diundang. Bahkan ada juga sel yang mungkin menganggap selnya lebih baik dari sel lain. Ini bukan di Epifani tentunya, tapi kita pernah jumpai dalam pengalaman kita. Nah, biasanya sel yang eksklusif ini bukan dikarenakan anggota sel itu sombong loh, bukan dikarenakan anggota sel itu punya maksud yang buruk, tetapi biasanya terjadi kalau sel itu sangat akrab, ya, terlalu akrab. Dan kalau keakraban itu kan tentunya sesuatu yang baik dan mau kita jaga. Tapi ini merupakan fenomena manusia ya dalam dunia psikologi, namanya groupthink. Kadang-kadang grup yang terlalu akrab itu akan mulai
tertutup. Karena apa? Dia mau menjaga keasikan kelompoknya, dan nggak mau orang yang berbeda atau yang lain itu datang untuk mengacau atau merusak keharmonisan anggota ini. Gitu. Jadi akibatnya ia akan mulai memilih-milih, mungkin kalau mau undang orang pilih yang mirip dengan mereka, dan yang kira-kira mereka suka, dan kita jadi sangat berhati-hati untuk membawa orang baru. Ya. Dan sebenarnya ini justru tidak sesuai dengan identitas gereja Katolik yang merangkul semua orang. Jadi ini harus kita waspadai karena cukup umum terjadi dalam kehidupan sel grup. Tanda ketiga adalah kurangnya kebersamaan. Merupakan sesuatu yang wajar kalau sel baru terbentuk itu ya mungkin kurang hangat ya, karena belum saling mengenal. Itu suatu proses berrelasi dan saling mengenal. Tetapi seharusnya dengan persekutuan yang baik, lama-kelamaan kan sel yang sehat itu akan menjadi hangat. Kita saling mengenal satu sama lain. Ya. Sel yang kurang kebersamaan ini biasanya kurang ada kehangatan. Mungkin partisipasi dalam sel dan PD kurang ya, karena kurang punya sense of belonging. Mungkin ada anggota yang hadir, tapi it's all business. Saya datang, saya sharing, saya bahas firman, lalu saya pulang. Hadir tapi pasif. Mungkin juga ada kurang peduli satu sama lain. Jadi kalau ada yang menderita, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi ya, atau nggak dibantu. Kurangnya kebersamaan ini biasanya disebabkan mungkin kurangnya kesempatan untuk membangun relasi. Ya. Karena dalam kehidupan bersel group, it's not just about business. Kita berkumpul, bersekutu juga untuk menjalin relasi sebagai keluarga kedua, keluarga rohani. Ya, dalam seperti jemaat awal, mereka mau connect with each other. Nah, mungkin solusinya kalau ada kurang kebersamaan ini, mungkin sel bisa intentionally dengan sengaja itu membuat kesempatan untuk bersosialisasi. Mungkin setelah sel ya adain acara makan, mungkin di luar sel juga aturlah piknik bersama. Karena fellowship itu sangat penting untuk menjalin relasi dan kebersamaan. Tanda yang keempat adalah konflik. Banyaknya konflik yang menyebabkan relasi retak. Nah, konflik itu wajar ya, dan kita nggak bisa menghindari konflik. Sebagai manusia berdosa, terkadang dosa kita itu menyakiti orang lain, benar nggak? Yeah. Nah, sebagai pengikut Kristus, kalau kita nggak bisa menghindari konflik, yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk bisa memecahkan atau mengatasi, to resolve the conflict sebagai pengikut Kristus. Disinilah kita praktek untuk mengasihi satu sama lain dan kita praktek untuk saling mengampuni. Untuk ini diperlukan keberanian untuk membicarakan masalah secara terbuka kalau bisa, atau dengan cara lain untuk memperbaiki relasi. Karena konflik ini nggak bisa dihindari, jadi kita harus menghadapi. Untuk menghindari biar nggak ribut itu juga bukan sesuatu yang baik. Tanda yang terakhir adalah kurangnya pertumbuhan rohani. Nah, biasanya sel yang kurang bertumbuh rohani ini mungkin akrab secara sosial, very warm ya, karena mungkin kebalikan yang tadi, ada fokus yang sangat kuat untuk bersosialisasi. Jadi it's very good in relationship. Tetapi mungkin hidup rohani anggota itu kurang bertumbuh. Kita juga bisa lihat mungkin tandanya adalah sharing imannya mungkin kurang mendalam, pembahasan sharing firmannya juga kurang ada waktu atau kurang mendalam juga. Nah, ini biasanya disebabkan ya kurangnya fokus dalam pertumbuhan rohani. Ya, kita harus ada balance. Selain ada fellowship, kita harus membahas hal-hal yang rohani. Kita harus membahas firman dan belajar untuk bertumbuh rohani. Persekutuan yang hidup
ya, di mana seperti Puspa bilang, kita mengundang Roh Kudus, kita bayar Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja untuk mengubah hidup setiap anggota sel menjadi serupa Kristus. Jadi dalam sel yang sehat, pertumbuhan rohani itu akan ada. Nah, mungkin kalau ada kurang pertumbuhan rohani di sel, kita bisa atasi dengan belajar lebih lagi untuk sharing iman yang mendalam, ya. Bukan cuma cerita, bukan cuma men-sharing-kan cerita kehidupan pribadi, tapi belajar men-sharing-kan karya Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bisa belajar untuk mendalami firman. Dalam Epifani ada tim materi, banyak pewarta yang bisa mendukung ketua sel, wakil dan sel untuk bisa mendalami firman. Nah, demikian semoga 5 tanda ini bisa menjadi warning sign yang bisa kita ingat-ingat ya, dan kita waspadai supaya sel kita boleh terus bertumbuh dan sehat. Terima kasih buat dengerin workshop hari ini, dan di akhir workshop ini kita akan sebentar lagi masuk dalam group discussion. Ada 2 pertanyaan. Apa aja? Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membantu selmu bertumbuh selama ini? Dan yang kedua, setelah mendengarkan bahan hari ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan supaya selmu bisa semakin bertumbuh? Terima kasih sudah mendengarkan workshop hari ini. Selanjutnya kami serahkan pada ketua sel dan wakil untuk group discussion. God bless you. God bless.